Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi, Bapak Dr. Insinyur Tatang atau Taufik MSc ITU, beserta teman-teman sekalian dari kelas F. Izin mempresentasikan terkait paper review mengenai Study on Frugal Innovation and Engineering of Traditional Technique yang diterbitkan oleh European Union pada tahun 2017. Izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3, kelas F untuk PJJ, terdiri dari saya sendiri, Argela Zuardi, di kelas manajemen proyek, peminatan manajemen proyek, dan juga teman saya Rizky Wahyu di peminatan manajemen proyek. Next. Untuk paper review ini akan terdiri dari beberapa bagian. Ada abstract, introduction, main finding, conclusion, policy recommendation, dan terakhir adalah group opinion. Next. Pertama kali adalah kita akan menjelaskan terkait abstrak dari paper ini. Terkait inovasi hemat merupakan inovasi yang mengimplementasikan proses teknologi secara efisien atau hemat dan memiliki tujuan untuk bagaimana cara menemukan solusi yang paling tepat yang dibutuhkan oleh pengguna. Penghematan tersebut seringkali dilakukan pada hal mendasar sehingga dapat menghemat sumber daya dan biaya. Paper review ini juga akan membahas terkait kemampuan perusahaan Eropa dalam menemukan peluang dengan memanfaatkan portfolio teknologi yang sudah ada, di mana pada saat ini sebagian besar inovasi hemat dilakukan Eropa berada pada tingkat integrasi solusi dan efisiensi distribusi dibandingkan dengan pengembangan pada teknologi dasar. Sehingga diperlukan pembangunan sistem yang dinamis dalam mendukung penerapan inovasi hemat di Eropa, dan juga penerapan inovasi hemat ini harus melibatkan peran institusi atau masyarakat yang mampu mengeksplorasi dan mempromosikan nilai tersebut, teknologi tersebut. Inovasi hemat ini mencakup spektrum aktivitas yang lebih luas. Sebagai contoh saat ini yang ada adalah dilakukan oleh perusahaan seperti Jaipur Food dan Mythical Foods, di mana inovasi hemat ini berfokus pada kebutuhan konsumen dibandingkan dengan ketersediaan teknologi. Namun demikian, perkembangan teknologi dan inovasi hemat harus dapat bekerja sama. Teknologi baru seperti fotovoltaik organik dan 3D printing akan membuka kesempatan yang lebih luas dalam melakukan inovasi hemat. Studi pada paper ini mengeksplorasi potensial inovasi hemat yang dapat dilakukan di Eropa, khususnya potensi industrinya dan identifikasi peluang untuk mendukung pengembangan inovasi hemat tersebut yang berbasis teknologi. Studi ini juga memberikan saran tentang bagaimana potensi inovasi hemat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif melalui kebijakan penelitian dan inovasi. Next. Terdapat dua poin utama. Yang pertama adalah nilai lebih untuk masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Maksudnya adalah konsep inovasi hemat ini mempunyai fondasi pada pengembangan dan biasanya mempunyai kondisi di mana sumber daya dibatasi. Sehingga inovasi hemat memiliki fokus pada kebutuhan pengguna dan hanya memprioritaskan kepada fungsi yang paling penting yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, inovasi hemat diperlukan untuk menciptakan solusi yang substansial dan lebih dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, dikarenakan sumber daya yang terbatas. Secara teori, inovasi hemat akan lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Next. Kemudian poin kedua adalah tidak hanya murah. Poin awal untuk memulai studi ini adalah beberapa perusahaan multinasional seperti Siemens dan GE secara sukses mengembangkan produk frugal atau hemat untuk pasar ekonomi negara berkembang. Meskipun sebagian besar perusahaan Eropa juga tetap melanjutkan fokus pada pasar premium di luar negeri. Tapi saat ini kondisi pasar premium juga mengalami tren penurunan. Sedangkan di sisi lain, kemampuan daya beli dari kelas menengah negara berkembang saat ini sedang tumbuh. Sehingga pada saat yang bersamaan, permintaan produk yang bukan premium mendapatkan momentum sendiri di Eropa, dan perusahaan Eropa mempunyai resiko untuk kehilangan pasar di negara seperti India dan Cina yang lebih berpengalaman dalam mengembangkan solusi untuk konsumen yang mempunyai sumber daya terbatas. Studi ini menjelaskan bahwa kompetensi Eropa pada pengembangan teknologi dengan pelajaran yang dapat diambil pada negara berkembang untuk inovasi hemat dapat menghasilkan teknologi sukses yang berdasarkan pada inovasi hemat tersebut. Bagaimanapun, secara substansial, kebijakan pemerintah Eropa merupakan hal yang paling penting
dalam melakukan inovasi hemat dan dapat membuka kesempatan yang lebih luas pada industri, pengusaha, dan masyarakat di Eropa. Pada fase konseptual atau fase awal proyek ini, bisnis di Eropa akan sulit sukses melakukan inovasi pemasaran jika hanya berfokus pada penurunan harga. Terkait metode dan studi kasus pada studi ini akan dimulai dengan review literatur dan wawancara terkait pembagian skop untuk mengeksplorasi konsep dari inovasi hemat. Fase konseptual menghasilkan produksi internal yang menghasilkan beberapa hipotesis terkait inovasi hemat tersebut, yaitu mentalitas inovasi hemat tidak terbatas hanya kepada negara dan ekonomi negara berkembang. Kedua, di Eropa, pengembangan teknologi sebagian besar berfokus pada keunggulan dan sebagian pengembangan teknologi dilakukan secara tertutup atau eksklusif dan tidak melakukan komunikasi atau diskusi dengan pengguna. Kemudian, teknologi baru bisa menjadi fasilitas solusi hemat yang dapat dikembangkan. Berikutnya, semakin banyak konsumen di Eropa yang lebih terbuka dan menerima untuk melakukan pembelian terhadap solusi inovasi hemat. Dan yang terakhir adalah pasar ekonomi negara berkembang menyediakan potensi yang sangat bagus untuk solusi inovasi hemat. Next. Secara total dilakukan 10 studi kasus yang berdasarkan pada interview dengan manajer, pengusaha, peneliti, dan ahli, serta tinjauan terperinci atas dokumentasi yang relevan. 10 studi kasus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, transisi dari teknologi ke aplikasi dalam pengolahan air. Yang kedua, validitas efektivitas biaya fotovoltaik organik pada negara berkembang. Yang ketiga, printed electronics sebagai platform teknologi untuk aplikasi pelayanan kesehatan hemat. Yang keempat, kombinasi antara pengetahuan pasar negara berkembang dan teknologi tinggi pada frugal prostetik. Yang kelima, inovasi hemat pada pasar Eropa. Yang keenam, inovasi inklusif dengan menggunakan ambang batas rendah pada Fab Labs dan Makerspace. Yang ketujuh, inovasi hemat dan ekonomi berkelanjutan. Yang kedelapan, inovasi hemat untuk pengungsi dan masyarakat terlantar. Yang kesembilan, mengembangkan pemilikan hemat dan membuat universitas sebagai pusat untuk inovasi hemat. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup inovasi hemat dan teknik tradisional dan melakukan pembangunan dan perumahan. Studi kasus ini dirancang untuk melakukan pengujian dan mengeksplorasi hipotesis yang telah ditentukan pada fase konseptual. Setiap studi diteruskan secara detail pada laporan final interim. Next. Main finding. Apakah inovator Eropa dapat mengembangkan frugal mindset? Dalam laporan final interim menunjukkan bahwa mentalitas inovasi hemat tidak eksklusif hanya untuk negara berkembang, tetapi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pasar Eropa. Studi tersebut menganalisa dan menemukan beberapa contoh perusahaan di Eropa yang mengadopsi pendekatan dan pengembangan solusi yang dapat dianalogikan sebagai penghematan dalam hal proses. Beberapa hal ini diimplementasikan dengan melakukan interpretasi ulang teknologi pada aplikasi yang baru. Studi tersebut menemukan bahwa pabrik komponen teknologi cenderung memperhatikan proses pengembangan dari perspektif yang sudah ada dengan memperhatikan teknologi tinggi, dikarenakan mereka masih memandang bahwa aplikasi premium adalah pasar utama mereka, dan kebiasaan inovasi hemat biasanya ditemukan pada generasi muda, perusahaan yang berorientasi pada sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, minat yang lebih serius terhadap inovasi hemat dapat diidentifikasi pada LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lembaga penelitian, karena keduanya lebih didorong oleh tantangan yang ada di masyarakat, bukan didorong oleh keinginan pasar. Banyak LSM melakukan inovasi hemat untuk mengejar misi mereka, tetapi di sisi lain, banyak lembaga penelitian yang sebagian besar didanai melakukan inovasi hemat untuk memberikan solusi pada tantangan sosial ekonomi. Dalam kedua tersebut, pengembangan teknologi dilakukan untuk membentuk alat dalam mencapai tujuan. Next. Studi kasus yang pertama adalah studi kasus Warka Water. Studi ini menjelaskan bahwa lingkungan budaya dan masyarakat merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan implementasi inovasi hemat, dan pada saat bersamaan juga dapat melakukan pengembangan teknologi agar tujuan dapat tercapai. Produk yang dibahas pada penelitian kali ini adalah Menara Warka Water yang dilakukan untuk penyediaan air dengan cara mengumpulkan uap air dari udara seperti hujan, kabut, maupun embun yang terperangkap di permukaan menara yang dilapisi dengan jala. Air ini kemudian dialirkan ke sebuah wadah penampungan yang ditanam di bawah menara. Menara air ini juga dilengkapi dengan kanopi pada bagian bawah menara yang berfungsi sebagai pencegah air yang telah dikumpulkan agar tidak menguap. Pengembangan material dan desain yang sesuai dapat membuat tujuan yang diinginkan tercapai dan mempunyai dampak sosial ekonomi pada level yang berbeda. Next. Berikut merupakan
gambar dari aplikasi Warka Water tersebut berbentuk menara. Next. Eh, Kemudian kita akan membahas terkait apakah arti dari frugal innovation berarti berpikir ulang terhadap rutinitas pengembangan teknologi. Studi ini berpendapat bahwa rutinitas pengembangan teknologi saat ini harus direview ulang secara substansial untuk memungkinkan implementasi inovasi hemat dapat dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna dan adanya kendala pada sumber daya sebagai kerangka kerja dalam mengembangkan solusi dan menjadi pertimbangan pada awal. Untuk menjelaskan hipotesis ini, dilakukan studi kasus kedua, yaitu studi kasus otobok prostetik. Studi ini menjelaskan bahwa terdapat jalan tengah pada inovasi hemat untuk permasalahan prostetik hemat yang paling sering diilustrasikan dengan contoh kaki Jaipur, solusi yang sangat terjangkau, namun juga cukup standar untuk pengguna yang hidup dalam kemiskinan. Tetapi pada studi kasus ini menjelaskan bahwa perbaikan teknologi yang sedikit pun dapat menghasilkan nilai tambah yang sangat penting, terutama dalam hal kombinasi model pengiriman dan servis yang ditawarkan. Next. Solusi prostetik yang sangat hemat biasanya akan datang dengan kompromi terkait daya tahan, kualitas, dan kecocokan yang membuat pelanggan yang lebih berkecukupan ekonominya akan lebih enggan melakukan pembelian. Tetapi kekurangan ini dapat diatasi dengan penggunaan teknologi tinggi sambil tetap mempertahankan harga yang jauh lebih rendah daripada yang biasa dijual di Eropa atau Amerika Serikat, sehingga target pasarnya adalah kelas menengah bawah. Hal ini pun juga dapat dianggap sebagai solusi hemat. Next. Analisa studi kasus ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh kombinasi teknologi dan proses inovasi hemat. Sebagian besar penerapan inovasi hemat tidak memerlukan pengembangan teknologi yang sama sekali baru. Pada tahap awal perkembangan, teknologi yang ada masih terlalu mahal dan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kondisi berhemat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penyesuaian harga dan peringatan kehandalan dapat diatasi pada tahap selanjutnya, atau pada saat sudah terciptanya prototipe untuk inovasi tersebut. Studi kasus ini menunjukkan bahwa proses ide baru dan eksplorasi portfolio teknologi yang sudah ada dapat memberikan nilai tambah yang tepat dengan harga yang masih terjangkau. Next. Hipotesis berikutnya adalah apakah proses inovasi terbuka merupakan hal yang penting dalam melakukan frugal innovation? Dalam laporan interimnya, peneliti ini berpendapat bahwa untuk mencapai kesuksesan dan menciptakan solusi hemat, perusahaan perlu mengubah praktik inovasi ke model yang lebih terbuka. Karena saat ini terlalu banyak proses inovasi yang tetap berada dalam perusahaan dan gagal melibatkan pengguna yang potensial. Analisa studi kasus kali ini menemukan bahwa keterbukaan dapat membantu munculnya rutinitas baru sehingga akan menghasilkan inovasi hemat. Tetapi tidak semua proses inovasi hemat berlangsung secara terbuka. Seperti diurutkan di atas, pelaku industri Eropa yang tertarik pada inovasi hemat cukup banyak. Namun dalam beberapa kasus, inovasi yang dilakukan terhambat dengan peraturan yang membatasi keterbukaan. Next. Studi kasus yang dilakukan adalah terkait makerspace. Studi ini mendokumentasikan tren dinamis dalam hal keterlibatan pengguna dan warga yang lebih dalam proses inovasi. Contohnya adalah di Tiongkok Selatan pada institusi yang bernama Shenzhen Open Innovation Lab. Di institusi ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses inovasi dan desain yang fleksibel telah menghasilkan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan pengguna dan kerangka budaya yang merupakan kunci untuk inovasi hemat atau istilahnya adalah makerspace. Perkembangan tren hal ini dapat terjadi pada platform teknologi baru seperti 3D printing dalam proses inovasi. Orang-orang yang terlibat dalam makerspace biasanya merupakan orang yang memiliki ketertarikan dan komitmen terhadap informasi teknologi. Tetapi mereka belum memenuhi syarat formal dan secara mandiri mengembangkan diri mereka menjadi engineer melalui lingkungan seperti ini dan banyak masyarakat juga dapat berpartisipasi dan melakukan inovasi. Dan juga banyak perusahaan yang aktif mulai memanfaatkan potensi makerspace ini. Next. Hipotesis berikutnya adalah dapatkah teknologi canggih terbuka terhadap peluang baru untuk inovasi hemat? Laporan ini berhipotesis bahwa Key Enabling Technology atau KET akan membuka jalan baru untuk inovasi hemat. Secara khusus, ia mengemukakan bahwa teknologi baru yang tersedia pada berbagai aplikasi, eh, teknologi informasi komunikasi, percetakan 3D dan industri 4.0 akan memungkinkan penggunaan produksi massal yang murah. Dalam prakteknya, sangat jarang proyek hemat yang membedakan batas teknologi, sehingga banyak solusi hemat tidak akan pernah dimulai jika tidak ada perubahan yang relevan pada teknologi sebelumnya. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pengusaha untuk melakukan eksplorasi secara kreatif. Next.
Studi kasus untuk menunjang hipotesisnya adalah studi kasus peak vision. Dengan menganalisis kasus peak vision, sebuah perusahaan berbasis di Inggris telah mengembangkan seperangkat alat untuk mengubah ponsel pintar menjadi alat pemeriksaan mata. Penelitian ini menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat memungkinkan inovasi dan proses yang pada gilirannya menghasilkan solusi hemat. Sebagai perangkat, Peak Vision 50 kali lebih murah daripada peralatan klinis dengan spesifikasi lengkap untuk fotografi retina. Selain itu, ia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal memungkinkan penggunaan sumber daya manusia yang lebih efisien, sehingga dapat memungkinkan banyak orang untuk mengakses layanan. Dengan adanya solusi Peak Vision, tes dapat dilakukan dari jarak jauh oleh pekerja yang bukan profesional perawatan kesehatan. Dan dengan hasil yang dikirim dengan mudah ke dokter yang dapat memberikan saran apakah pasien tersebut melakukan perawatan lebih lanjut atau tidak. Next. Dalam studi penelitian di Kenya, PIC menemukan bahwa gambar yang diambil oleh teknisi awam tanpa latar belakang perawatan kesehatan tidak berbeda kualitasnya dengan gambar yang diambil oleh petugas klinis mata berpengalaman. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi berbiaya rendah berperan dalam menciptakan solusi hemat, teknologi bukan satu-satunya faktor yang membuat inovasi terjangkau. Hal ini mungkin lebih relevan dalam inovasi pada sistem kesehatan Eropa, di mana biaya tenaga kerja jauh lebih tinggi. Next. Sejauh ini, teknologi platform yang paling relevan dalam konteks ini adalah teknologi informasi komunikasi. Karena dengan semakin tersedianya cakupan 3D dan internet nirkabel di mana-mana, ponsel cerdas telah menjadi platform multifungsi dan hemat untuk sebagian besar aplikasi. Di mana pada masa lalu memerlukan rangkaian peralatan khusus dan melakukan hal yang dapat dilakukan tersebut. Peak Vision merupakan contoh yang baik dalam hal ini. Peak adalah rangkaian aplikasi ponsel cerdas dan pangkat keras berbiaya rendah yang membuat pengujian ketajaman visual dan fotografi retina jauh lebih murah dan lebih mudah dilakukan. Hipotesis berikutnya adalah apakah permintaan inovasi hemat berkembang di pasar Eropa? Dalam laporan internnya, studi ini berpendapat bahwa terdapat peningkatan pada pasar Eropa untuk solusi hemat, baik berdasarkan kebutuhan maupun pilihan. Hipotesis ini berdasarkan fakta bahwa masa yang ada di masyarakat seperti krisis pengungsi, perubahan iklim, penghematan fiskal yang sedang berlangsung, dan tantangan sosial yang lebih luas seperti populasi yang menua merupakan penyebab dan juga akan menciptakan baik permintaan untuk inovasi hemat dan bahwa sektor publik sendiri merupakan pengaruh yang penting untuk hal ini. Oke, untuk referensi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizky. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Pak Arga. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Dapatkah Frugal Innovation memberikan kesempatan atau opportunity kepada perusahaan Eropa dalam pasar negara berkembang? Yang pertama itu konteks pasar dalam negara berkembang menjelaskan pemahaman bisnis bagaimana pengoperasian keberhasilan pada kondisi lingkup kerja mendapatkan kesiapan pasar. Di kasusnya analisa di negara berkembang. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan bisnis dalam mengembangkan solusi untuk kelas populasi bawah hingga menengah, yaitu bottom to middle of pyramid. Yang kedua yaitu calon pelanggan tambahan hanya menunjukkan satu bagian dari persamaan. Yang ketiga, lebih banyak pelanggan yang diam mengenai keragaman pasar. Kemudian yang keempat, menganggap remeh upaya dalam mendapatkan pengetahuan pasar atau market knowledge di lingkungan yang asing. Contohnya adalah perusahaan Eropa, perusahaan multinasional dengan cabang lokalnya berada pada posisi yang kurang optimal untuk mengalahkan kompetitor pasar negara berkembang mengenai harga. Tidak cukup dikenal dalam konteks lokal untuk mengidentifikasi magic bullet, dasar solusi lebih cepat daripada kompetitor domestik mereka. Akhirnya, sebagian besar kehilangan reputasi dan merek yang dipertahankan. Banyak perusahaan Eropa yang lebih kecil dan khususnya startup sejak awal mengalami kesulitan besar untuk terlibat dengan pasar internasional. Kemudian selanjutnya yaitu analisa masalah berdasarkan studi kasus. Yang pertama, permasalahan umum mengenai kurangnya sarana untuk perencanaan strategis, pilihan yang terbatas untuk membentuk tim lokal tertentu, dan kesulitan dalam berurusan dengan birokrasi serta peraturan asing. Yang kedua yaitu pada inovasi hemat atau frugal innovation, kesulitan muncul dari keinginan untuk berkolaborasi dengan mitra lokal untuk mengeksplorasi kebutuhan spesifik dan belum bersedia melayani untuk mengembangkan pengiriman yang sesuai. Akan lebih sederhana jika keinginan semua kelas menengah dan administrasi publik yang mengalami masalah keuangan di negara berkembang membeli produk frugal atau hemat. Yang keempat yaitu kelas menengah baru sebaliknya
Statusnya sangat penting. Secara paralel, tidak semestinya apresiasi untuk keberlanjutan di berbagai tingkat administrasi publik. Tetap sulit untuk menjual barang dan solusi yang tidak memiliki segel kualitas dan merek. Mengenai ringkasan studi kasusnya, pasar yang sedang berkembang memberikan potensi luar biasa untuk inovasi hemat atau frugal innovation. Pendekatan yang menjanjikan untuk memanfaatkan potensi jauh lebih tidak jelas daripada yang disarankan secara umum, serta sulit diterapkan. Yang terakhir adalah kualitas dan daya tarik akan menjadi persyaratan untuk meyakinkan pelanggan akan keinginan solusi hemat atau frugal innovation. Apakah solusi hemat sulit ditingkatkan? Yang pertama, untuk mencapai skala adalah kunci tantangan dalam inovasi hemat. Yang kedua, margin keuntungan yang lebih rendah, solusi hanya akan mengembangkan dampak yang diperlukan ketika disampaikan dalam skala besar. Yang ketiga, inovasi hemat perlu diproduksi pada skala tertentu untuk mencapai penurunan harga yang dibutuhkan, seperti mengurangi biaya dan dapat diakses oleh basis pelanggan yang lebih luas. Kemudian yang keempat, menjadi penting jika diterima, sebagian besar solusi hemat atau frugal di Eropa memiliki kecerdasan sebagai opsi murah kedua, dengan beberapa perbedaan proses awal yang lebih kecil daripada Mas Frugal atau dasar piramida yang kompromi pada kualitas. Kemudian studi kasusnya adalah mengenai profil pelanggan utama, yaitu mengenai affordable energy efficient building. Yang dapat digarisbawahi adalah point of view-nya meningkatkan urbanisasi. Kebutuhan untuk membangun hunian tambahan yang tahan lama dan terjangkau sudah umum menjadi tantangan sosial di negara berkembang. Untuk perkembangan ekonomi, mengenai skala hunian dan adaptasi teknologi solusi untuk konstruksi yang lebih terjangkau. Konservatisme dalam pengadaan dianggap sebagai tambahan solusi mencapai ambang batas hemat atau frugal pada skala tertentu baik di negara berkembang maupun negara maju. Pada sektor konstruksi harus dibangun dan didukung secara politis, meliputi kerangka legislatif, dukungan eksternal, dan konsep baru untuk perumahan massal. Kesuksesan inovasi hemat atau frugal innovation sangat erat hubungannya dengan arsitektur yang melekat pada masyarakat di negara berkembang. Selanjutnya adalah bangunan hemat energi yang terjangkau, yang dinamakan dengan Energy Sprong, adalah inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi terhadap rumah di Eropa. Tujuannya adalah untuk proses dan teknik yang melibatkan otomatisasi berawal dari tahap percontohan atau demonstrasi hingga aplikasi massal. Promosi tersebut adalah upaya untuk membangun hubungan kerja, bekerjasama dengan developer hunian atau properti untuk menciptakan pasar yang besar, serta membuka peluang bagi perusahaan yang lebih besar untuk mengembangkannya. Produksi solusi hemat atau frugal innovation dalam skala besar akan dikombinasikan dengan kostumatisasi atau penyesuaian layanan pengiriman karena harus bersifat hemat secara alami. Untuk constraint-nya sendiri, perusahaan menengah tetap kesulitan untuk memasuki pasar dengan volume tinggi dan margin rendah di awal. Secara umum, perusahaan yang berorientasi teknologi tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan skala produksi dengan cepat meskipun di negara asing. Sehingga banyak perusahaan yang lebih suka memasuki pasar dengan volume produksi yang rendah tetapi rute marginnya tinggi. Skala ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam semua strategi untuk mencapai target melalui inovasi hemat atau frugal innovation. Skala ekonomi yang lebih besar pun belum menghasilkan inovasi hemat. Sebaliknya, inovasi hemat di Eropa yang sukses akan disesuaikan untuk memastikan utilitas dan daya tarik pelanggan bahkan dengan harga volume keseluruhan. Selanjutnya adalah apakah inovasi hemat selalu positif? Poin utama yang dapat digarisbawahi adalah meningkatkan akses setiap orang untuk tidak selalu berdampak positif terhadap etika, ekologi, dan dampak sosial. Perspektif keberlanjutan dan perspektif kebijakan sangat diperlukan untuk membedakan antara inovasi hemat atau frugal innovation yang berhasil secara ekonomi maupun keinginan atau tujuannya. Inovasi hemat atau frugal innovation yang memungkinkan besar berhasil dilakukan oleh perusahaan Eropa selalu diminati dalam perspektif luas. Yang pertama, perusahaan Eropa tidak mungkin unggul dalam bidang konvensional atau tradisional dalam hal mass frugal, di mana memotong batas harga untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, inovasi berbasis teknologi lebih bertahan lama, prostetik hemat atau frugal yang
digunakan lebih baik berdasarkan fokus yang tajam dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal yang relevan. Yang ketiga, ditawarkan atau dijanjikan oleh organisasi seperti NGO dengan ambisi untuk memastikan dan mempromosikan hasil yang keberlanjutan dalam segi sosial dan menghindari konflik meskipun hasilnya bertentangan. Hubungan antara inovasi hemat atau frugal innovation dan keberlanjutan lingkungan selalu bertolak belakang, tetap ambigu di kalangan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah beberapa analisa studi terhadap proyek hemat menghasilkan proposisi ramah lingkungan dalam berbagai tingkatan. Yang pertama, mengurangi footprint dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan reputasi, mempertimbangkan banyaknya calon pengguna yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap solusi yang ditawarkan. Pada kasus pertama, ketika mempertimbangkan melalui teknologi kacamata, ramah lingkungan memiliki harga yang tersendiri. Banyak metode remanufaktur dan kegiatan lain terkait dengan perputaran ekonomi tetap berada pada tahap pengembangan untuk diintegrasikan dalam solusi hemat dengan harga yang bersaing. Para frugal inovator akan tergoda dalam menggunakan bahan tambang karena alur kerja yang tidak ramah lingkungan atau sulit didaur ulang. Yang kedua yaitu frugal innovation pada siklus ekonomi. Mengenai cloud computing, perusahaan Perancis melakukan penemuan pemanfaatan limbah panas komputer untuk pemanas rumah. Tujuannya untuk mendistribusikan kembali panas berlebih dari komputer dengan penggunaan tinggi ke tempat yang tidak akan terbuang sia-sia di dalam rumah. Produk ini bernama The Curate, berfungsi sebagai radiator yang telah terkoneksi ke internet dan memiliki 3 mikroprosesor di dalamnya. Hasil dua model bisnis dengan dua alur pendapatan yang berbeda. Yang pertama, harga kompetitif, lainnya seperti bank, studio animasi 3D, dan laboratorium. Yang kedua, dijual kepada pengembang properti yang ingin memasang pemanas ramah lingkungan atau jasa renovasi. Yang ketiga, melayani perawatan dan penggantian alat setiap 3-5 tahun, serta perusahaan Kernot memberikan kompensasi uang konsumen untuk listrik yang dikonsumsi Curate. Curate terus merekam konsumsi energi dan komputasi secara berkala. Sejak 2014, lebih dari 100 rumah tangga di Perancis telah dihangatkan secara gratis oleh Curate. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa pertama, inovasi, mengoperasikan siklus ekonomi yang mengombinasikan kebutuhan teknologi dengan model bisnis. Yang kedua, yaitu dari segi pelayanan, bagaimana menciptakan solusi hemat atau frugal yang dapat diakses secara keseluruhan oleh pelanggan. Kesimpulannya, yang pertama, dengan mengacu pada hipotesis awal penelitian didapatkan hasil bahwa banyak orang Eropa mengerjakan proyek yang dikatakan hemat atau frugal untuk mendapatkan keuntungan. Pendekatan perusahaan dengan fokus utama pada pengembangan teknologi berpotensi dimobilisasi pelanggan menuju inovasi hemat atau frugal. Ada beberapa contoh yang positif dari model inovasi terbuka di Eropa, meski belum terhubung industri. Banyak teknologi merupakan platform yang relevan untuk desain solusi hemat atau frugal pada masa depan. Terdapat tren yang menunjukkan permintaan lebih besar pada solusi hemat di Eropa, namun pelanggan masih ragu karena citra negatif terkait membeli dengan harga terjangkau dan kualitas yang didapat. Sebagian besar perusahaan kecil menghadapi tantangan besar dalam upaya meluncurkan solusi hemat berbasis teknologi di pasar negara berkembang, dan banyak yang gagal dalam prosesnya. Reaksi pasar yang lambat, serta tuntutan publik yang sangat sulit untuk mengkalkulasi aplikasi ide pertama, aplikasi secara luas. Agar dianggap layak mendapat dukungan kebijakan publik, proyek hemat atau frugal innovation harus bertujuan tidak hanya untuk mencapai harga rendah, tetapi juga kualitas yang terbukti dan jejak lingkungan footprint yang jelas. Untuk selanjutnya, kesimpulan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk mendorong keberhasilan inovasi hemat berbasis teknologi, ekspresi teknologi industri adalah hal yang memungkinkan ketika dibutuhkan, tapi tidak cukup untuk menjamin hasil yang diinginkan secara sosial ekonomi. Kemudian tidak ada kekurangan baik peluang atau hambatan. Sementara kebijakan di masa depan untuk mendukung inovasi hemat dapat meningkatkan potensi substansial. Program dukungan pada saat yang sama menjadi sia-sia jika ditujukan pada target pasar yang salah. Terakhir, potensi terbesar inovatif frugal di Eropa terletak pada 3 bidang berikut, di mana mereka dapat mendominasi dengan para pesaing domestik. Yang pertama, bidang solusi temulak kedua yang cerdas dan bertanggung jawab secara sosial atau lingkungan, ditujukan untuk pelanggan dengan kondisi keuangan terbatas. Yang kedua, solusi berdasarkan pengembangan teknologi khusus untuk pelanggan umum yang sejak awal membeli dalam sistem skala besar sejak awal. Silakan Mas Rizky.
Untuk policy recommendation, manakah agenda kebijakan yang akan mendukung inovasi hemat atau frugal? Studi ini menunjukkan bahwa inovasi hemat atau frugal innovation akan mendukung tujuan strategis di berbagai bidang kebijakan seperti penelitian, pengembangan, dan inovasi, kegiatan kompetitif, dan keberlanjutan, yaitu mengenai perubahan iklim dan energi, serta roda ekonomi, pengetahuan dan keahlian, yaitu skill, lapangan pekerjaan di Eropa, peretasan kemiskinan, dan inklusi sosial. Apa yang dilakukan pembuat kebijakan untuk mempromosikan inovasi hemat atau frugal innovation? Yang pertama, memperjuangkan dan melalui penghargaan dapat mempromosikan kesuksesannya. Menghubungi para pihak yang mendukung penggunaan teknologi untuk tujuan hemat atau frugal, penghubungan khusus untuk menjaga keterbukaan pendekatan inovasi, menghubungi dukungan internasional untuk berkolaborasi dan dalam hal studi. Mengenai group opinion, untuk kelebihannya, paper ini memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan inovasi hemat, karena saat ini pandangan yang ada di masyarakat adalah inovasi sama dengan biaya mahal. Sehingga paper menjelaskan bahwa inovasi dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Paper ini menjelaskan berbagai macam model inovasi hemat yang sudah diaplikasikan di masyarakat, sehingga dapat memberikan inspirasi kepada setiap orang yang membacanya untuk dapat membuat inovasi hemat di lingkungannya. Untuk grup opinion yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Pak Arga. Kekurangannya adalah seharusnya di salah satu model inovasi hemat dapat diberikan contoh terkait perbandingan biaya dan manfaat pada satu produk sebelum dan sesudah menggunakan inovasi hemat. Kemudian, paper ini menggunakan istilah teknis yang cukup spesifik, sehingga jika dibaca oleh orang awam cukup menyulitkan untuk memahaminya. Sedangkan seharusnya, menurut paper ini, inovasi hemat dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh orang yang berprofesi sebagai engineer. Silakan, Mas. Untuk sarannya, untuk paper yang akan datang mungkin bisa membahas terkait penelitian atau implementasi inovasi hemat yang ada di benua Asia. Karena sesuai dengan pembahasan pada paper ini, di mana inovasi hemat cocok untuk negara berkembang. Dan Asia merupakan benua yang terdiri dari berbagai macam negara berkembang. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami terkait Google Innovation. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Terima kasih.